Sablay, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So, yap. Today, gue berkesempatan untuk membuat konten lagi. Dan konten kali ini resi lagi, review strategi atau reaction strategi dari tim-tim yang sedang bertanding di scene kompetitif e-sports, entah itu di lokal maupun internasional gitu ya. Jadi kayak kemarin kan gue udah sempat bikin beberapa konten resi atau review strategi, yaitu EVOS Esports dan juga Dranix Esports kemarin, kalian bisa cek aja. Kali ini sesuai request, Bang, coba lu review strategi tim Brazil atau tim Thailand. Nah, ini menarik karena banyak banget hal yang bisa kita bahas gitu, terutama kalau kita berbicara perkembangan meta. Kita nggak luput dari regional luar yang lagi berkembang juga, yang lagi maju juga. Kayak contohnya salah satunya adalah Brazil. Karena nggak bisa dipungkirin ya, Brazil sendiri adalah salah satu regional yang paling maju juga secara meta. Apalagi kemarin dia di FFWS itu menang Corinthians gitu kan. Nah, banyak juga yang bilang Thailand juga gak kalah kuat, Bang. Nah itu, Thailand juga nanti mungkin next bakalan gue buatin juga konten resinya, review strategi dari tim Thailand yang lagi kuat. Siapa yang setuju di sini? Review rotasi dari tim-tim Thailand. Coba komen di kolom komentar, oke? Untuk resi atau review strategi di kesempatan kali ini, gue mau bahas salah satu tim yang lagi menonjol juga, yang datang dari grup C-nya LBFF, yaitu Red Canids Kalunga. Nah, itu dia, ini salah satu tim yang kemarin sempet gue ada momen live streaming nobar juga. Itu buyanya sampai 3 kali gitu, gokil banget. Dan gue bakalan bahas dia punya rotasi itu kayak gimana sih, dan apa aja sih yang ada di Free Fire Brazil, entah itu skill karakter kayak gimana nya, itu kita tonton aja. Oke, langsung ke dalam kontennya. Tapi sebelum itu, gue mau kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe. Di bawah nyalain notifikasinya, jangan lupa. Gue kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe. Thank you banget. Jangan lupa di follow Instagram gue juga ya. Oke? Dah, without any further ado, yuk kita masuk ke dalam gamenya. Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Nih, di sini adalah ronde kedua Kalahari. Jadi kalau di sana tuh, kalau di Brazil tuh dia di LBFF itu ronde pertamanya Purgatory, ronde kedua Kalahari, ronde ketiganya baru Purgatory. Jadi PKB. Nah, nih tim yang mau kita bahas itu adalah Red Canids. Dimana Red Canids ini adalah tim yang mempunyai drop zone sekitaran sini nih. Sekitaran mana? Ayo, ini kan bahasa Brazil. Ayo, ini sekitaran mana? Iya, Oldhampton. Dia turun di Oldhampton. Dan sebelumnya kita bahas dulu nih tim-tim yang turun. Udah kayak yang kemarin gue jelasin juga di live streaming kita nobar. Ini mereka tuh tim-tim Brazil atau tim-tim luar tuh berani gitu turun misa-misa sama temen-temennya, lootingnya jauh-jauh nih, kayak SCCP aja atau Corinthians saya turunnya begini jauh-jauhan kan, Pen Gaming, semua kompon kebagi rata gitu. Di luar tuh menurut gue permainannya objektif banget, kagak ada yang saling ego. Misalkan kayak kalau di Indo kan pasti ada tuh yang turun di sini nih, comment post gelut. Biasanya kalau nggak Boss Nightmare tuh siapa lagi tuh, si Dranix gitu ya. Nah itu kalau misalkan di Indo kan juga di Shrines ada EVOS, ada TP gitu. Kalau di sini mah enggak, mereka objektif mainnya. Jadi kalau udah ada satu tempat yang diisi oleh satu tim, mereka lebih milih untuk nggak ditabrakin gitu, tapi mungkin lebih ke arah di rotasi selanjutnya diketemuin gitu. Lo lihat aja nih Red Canids ya. Red Canids start dari Oldhampton. Nih kalau udah kayak gini, Red Canids tuh enak banget menurut gua. Kalau dia lootingan bisa cepet, dia bisa langsung amanin area ini ya, Oldhampton menurut gua. Oke, kita langsung skip aja ya. Nah ini abang-abang yang tadi di dekat Bayfront nih, yang menuju ke Shrines nih. Waduh, ada perang dulu sejenak. Ini Fur dapat satu, penculik satu orang kan. Lu lihat ya, lu perhatiin ya, kalau di Brazil tuh sekarang udah prioritinya udah bukan Kelly, tapi kita simpan dulu karena Fur berantem lagi nih. Fur juga salah satu tim yang lagi kuat juga Blay menurut gue di Brazil. Jadi berbahaya banget nih tim, emang harus dipanis gitu. Dan bener aja dari teman-teman tim VK langsung ngepanis tim Fur, diratain gitu aja, mantep dia ngebait satu orang tapi dibalikin gitu habis itu, sampai sisa satu doang. Sampai sisa satu, iya, duanya cabut. Di sana tuh objektif banget ya, bener-bener kayak ngindarin yang namanya perang 4 lawan 4 dan ratain satu squad begitu.
kayak mereka kalau bisa lebih milih mental ya udah mental aja gitu. Jadi nggak maksain buat perang 4 lawan 4. Tuh. Karena di Kalahari kita tahu tempatnya tuh lumayan sempit ya. Jadi kalau lo ada perang di sini nih, yang dari Bayfront tuh denger gitu. Makanya Meta langsung gerak ke sini, nyari nih yang perang di sini kemana. Langsung cabut PK-nya. Nembakin gitu kan tuh. Lu lihat ya, dari skill pemilihan karakter Chrono, Hayato, Moko sama Paloma di sana. Nih kalau gue nggak salah inget, kemarin belum ada updateannya Shiro ya. Mereka nih belum ada update Shiro nih, atau belum boleh dipakai kayaknya update-nya. Jadi mereka masih pada pakai Hayato sama Moko gitu ya. Ini menarik banget sih kalau kata gue, kayak mereka tuh segitu objektifnya gitu mainnya tuh, bener-bener nahan, bener-bener sabar, mainnya nggak mau gimana-gimana banget. Dan oke, kita move, kita cari ini ya pergerakan dari tim Red Canids ada di mana. Nah, ini Red Canids ya kan kelar dari area Old Tempton, dia siap nyari orang di area Shrines. Dan orang di area Shrines itu VK yang tadi udah kehilangan 1 orang. Ini mau nggak mau pasti berantem, pasti ketemu. Kalau nggak ketemu sih, menurut gue agak-agak disayangkan ya untuk teman-teman dari Red Canids. Nah, di sono juga tuh kalau udah dapat satu kompon looting kelar, langsung mode bertahan gitu. Ini kayak tim Liquid kan di area Bayfront gitu. Nah, ini Red Canids yang mau gue bahas. Red Canids by the way di grup C itu lagi kuat banget barengan sama ini ya tim Liquid sama teman-teman dari Santos sama Pain Gaming. Gokil ya. Gila, langsung di setup loh. Ini kalau udah kayak gini udah susah sih, karena emang teman-teman dari Red Canids udah sadar nih. Ini 1 orang doang di situ langsung di setup. Udah nggak bakal dikasih ampun. Wadah Chrono juga udah. Tuh ya lu perhatiin ya, kalau di luar ya sekali lagi ya nih. Ini tuh nggak sampai lupa nih, nggak pernah lupa nih, nggak pernah ketinggalan. Di luar tuh kayak di Brazil terususnya, kalau gue perhatiin mereka mengutamakan banget yang namanya Olivia. Kenapa Olivia? Karena ketika nanti mereka salah satu orang ada yang kenok, itu ditolongnya jadinya dapat tambahan health point, dan itu ngaruh banget, berguna banget untuk lo meminimalisir medkit yang lo gunakan. Dan ini yang menariknya lagi, si Matt ini sebelumnya itu coach di Red Canids, cuman sekarang udah jadi player di season ini. Gokil banget ya. Nah, ini kelar si Red Canids dari area Shrines, masuk ke dalam zonanya juga nyantai menurut gua. Karena apa? Nih teman-teman yang dari Bayfront udah stay-nya lebih cenderung ke arah nungguin orang-orang yang dari sini santai. Ya kan? Tinggal enak banget nih, tunggu sini ya kan. Sini. Ini kalau misalkan circle ke sini jadi enak nih. Mereka nggak ada penumpukan di mana-mana nih. Di sini-sini udah nggak pusing-pusing karena si Flamengo-nya aja ini nungguin di panggung yang di area refinery. Refinery-nya masih ada si Santos. Di sana tuh gaya bermain defensifnya wah, pol banget Blay pokoknya ya Blay ya. Jadi lu bisa menerapkan sedikit banyaknya ilmu-ilmu yang diperagakan oleh teman-teman Brazil gitu. Makanya di sana benar-benar bisa dibilang kalau objektif gitu. Tapi secara setup, secara gaya bertempur, jujur gue lebih suka Thailand gitu. For next mungkin Thailand kita bahas juga review rotasi. Siapa yang setuju coba komentar. Nah ini ada perang dulu nih, kita tonton dulu. Ini perangnya sama Pain Gaming sama tim Liquid gitu kan, mau nggak mau ketemu juga. Nah di sana tuh main granat juga Blay ya. Gue sampai lupa nge-point out ini bagian ini. Di area Brazil itu mereka main-main granat, main-main ledakan-ledakan karena di sana ngenotis banget skill yang dimiliki Alvaro. Dimana Alvaro itu bikin daya ledak senjata ledakan kita kayak misalkan granat atau M79 tuh lebih besar ruas ledakannya gitu. Sama pet monyet di sana. Pet monyet tuh di sana kepake banget karena apa? Pet monyet sendiri untuk ngejauhin lemparan lu gitu, lemparan granat sama glue wall. Jadi lu buka glue wall bisa jadi lebih jauh dari jauh-jauh. Keren. Rata langsung tim Liquidnya. Tinggal satu doang udah. Udah nggak bisa ngapain lagi nih. Kita skip aja. Nah, ini kita lanjut ke sini. Di Red Canids sudah ketemu sama satu tim yaitu Mega ya. Meta Esports. Dimana kalau lu perhatiin dia langsung ngeras aja. Terus juga sekali lagi ya, mereka tuh komit banget.
komit banget buat ngeras dari teman-teman Red Canids nih. Lo lihat nih infonya nih. Infonya tuh bagus banget. Dia buka, lu bayangin, blue wall nih. Blue wall tuh. Blue wallnya begini, jauh-jauhan, disiplin banget. Terus juga emang dekat-dekat sama pohon biar apa? Biar kalau mau ditatakin sama teman-teman dari meta gamingnya itu susah. Jadinya akhirnya masuk nih 3 orang. Sampai di belakang masih jagain satu pakai bareta. Tetap objektif. Mainnya Red Canids. Makanya dia dapat buaya sampai 3 kali. Gila. Langsung dinaikin lantai 2-nya, buka krono pakai MP5. By the way MP5 emang kepake banget ya Bla ya. Kalau lu nggak ada double vector, MP5 adalah jawaban terbaik sekarang, bukan MP40 lagi. Dan ini kita move dulu karena ada perang juga sama SCCP. SCCP nih dari tadi di area ini ya, apa Stone Ridge. Dia ngamanin area Stone Ridge-nya karena dia sadar circle-nya masih di area situ. Terus juga kan ada info box, jadi dia nggak perlu gerak gimana-gimana banget. Wah ini seru juga nih tangan. Nah ini SCCP-nya atau si Corinthians-nya bener-bener nggak mau ambil resiko gede banget, apalagi mereka masih punya kompon Blay. Ini God sayangnya kalau lu perhatiin dia udah nggak punya jalan keluar lagi. Soalnya depan udah ada Santos. Santos ngamanin zona tengah. Nah, Santos ini sebenarnya udah enak banget. Kenapa? Karena kalau seandainya dia stay aja begini, terus biarin ini Red Canids berantem sama Team One, itu Santos dapat advantage circle. Tapi karena Red Canids ini objektif buat perangnya bagus, bikin gimana caranya perangnya mereka nggak kepantau sama Santos, jadi nggak bececeran si Red Canids. Gue perhatiin ini mereka tetap pakai feeling gitu dulu gitu. Kayak kalau udah ketemu depan-depanan, ngedelay dulu sejenak, mikir gitu. Oh ini saya apa begini, toh langsung pembagiannya lu lihat ya nih. Nih si Team One kan datang dari kanan sini kan ke sini. Nah ini teman-teman yang ini Morato sama Mats bagi posisinya begini 1 2 1. Ih gokil ya. Yang ini dijadiin buat bait. Tuh dia nembak dari samping. Nah terus Mats langsung coba ngegocek mau ngeflank kan. Nah bikin panik teman-teman dari Team One-nya. Enak banget jadinya tuh. Dan diras ya kan. Jatuh 1 ya kan, terus Mat dapat lagi 2 orang jatuh. Bener-bener dikecok sama si Mat Hex doang. Gokil banget tuh. Udah kata. Mereka punya setup berantem yang mantep banget menurut gue ya, jujur harus gue akuin Red Canids nih. Walaupun kemarin di matchday sebelumnya mereka lagi terpuruk nih, mereka lagi rise up lagi nih, lagi bangkit lagi nih. Di matchday 12 ini mereka 3 kali buyah dengan hasil-hasil positif. Gokil. Nah, ini Santos yang kayak gue bilang tadi, Santos cuman perlu diem-diem aja. Tapi karena circle-nya sekarang udah jalannya, udah geraknya ke tempat yang berbeda, jadi Santos mau nggak mau masuk ke circle segera. Tapi ini jadi tantangan tersendiri untuk Santos. Kenapa? Karena dia bakalan ngelewatin teman-teman kayak Pen Gaming sama Red Canids. Red Canids sendiri juga nggak bisa nyantai karena toh dikasih hujan peluru. Tapi pas banget nih di sini nih, SCCP kasih delay hujan peluru ke si Santos. Red Canids jadi dapat kesempatan untuk masuk circle berikutnya. Saya emang gue abis ini Red Canidsnya malah jadi dapat zona. Gokil sih. Circle-nya jadi jalan. So, ya lu lihat ya, inilah yang namanya timing di waktu yang tepat. Dia sadar kalau misalkan walaupun dikasih hujan peluru, dia sadar di depan tuh masih ada orang. Makanya dia biarin aja nih Santos natakin dia sejenak. Karena gini, Santos natakin Red Canids itu jadi sinyal buat teman-teman Pen Gaming buat natakin Santos. Oh di depan ada Santos, kita tatakin Santos gitu. Jadi pas momentum Santos natakin si Red Canids, malah jadi yang seger buat Red Canids. Nah udah sisanya gini, malah jadi Red Canids yang nge-setup. Tinggal buka glow dikit, depan masih ada kompon-kompon kayak box gini, ngeplontarinnya enak banget jadinya. Tang, udah sekarat. Jatuh sih satu emang one hit. Tapi kalau lu perhatiin, akhirnya dari upaya objektifnya teman-teman Red Canids, killnya udah banyak banget jadinya. Dengan semua setup yang apa bisa gue bilang disiplin gitu ya. Dan lu perhatiin nih, Santos udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi akhirnya. Padahal Santos tadi sempat dapat zona aman gitu. Ini sisa 1, sisa ini nih, sisa 1 bener. Sempat buy one juga nih. Ini harusnya sempat jadi buy one juga karena 1 kenok nih. Tuh, Morato cukup sekarat. Bahaya banget. Ini udah mau circle kecil. Tatakin. Dak. Jatuh harusnya 1.
dak. Tuh kan satu jatuh, tapi tetap masih ada backup dari Matt X. Gokil banget Red Canids Kalungan. Mantap. Ya itu dia, gimana menurut kalian tentang Red Canids Kalungan asal Brazil? Salah satu tim yang lagi kuat banget di liganya Brazil atau LBFF. Lagi kalau kita ngomong FFWS, berarti kalian juga udah harus tahu sedikit banyaknya tentang tim-tim luar atau turnamen-turnamen luar yang lagi berlangsung. Karena kan mereka bakal ikut serta juga sama FFWS-nya itu sendiri gitu. Ini makanya tujuan gue buat konten ini biar jadi satu edukasi juga atau satu info juga buat kalian. Kalau lawan-lawan nanti Indonesia tuh tim-tim yang kayak gini gitu, yang punya objektif konsisten gitu. Terus setup berantem yang udah mateng banget tanda kutip ya. Dan nggak sembrono gitu, jujur dalam pengambilan timing rotasi, dalam pengambilan kompon ya, dan dalam pengambilan keputusan untuk moving ke arah mana. Itu boleh lah ya Red Canids nih ya. Dan mungkin next gue bakalan review rotasi tim-tim lain yang mungkin masih di Liga Brazil atau mungkin Liga Thailand lah ya. Siapa setuju Liga Thailand next kita bahas review rotasinya. Coba komen komentar. Intinya overall ini Red Canids Kalungan ini salah satu tim yang patut diwaspadai, apalagi kalau jelang nanti untuk ke FFWS 2021. Karena kan nanti bakal ada babak play-in-nya dulu. Jadi harus waspada juga kalau seandainya nih Red Canids menjadi salah satu contender juga gitu ya kan Blay. Oke, gini aja konten review rotasi atau resi dari gue ya kan. Ini juga sebenarnya konten untuk sharing-sharing insight ke kalian aja tentang apa yang terjadi di international turnamen gitu kan, kayak Brazil, kayak mungkin next Thailand gitu. Buat kalian yang punya rekomendasi next siapa lagi yang harus kita review rotasinya, coba komen komentar. Nanti gue bakal baca dan gue bakalan pantau dan pertimbangkan, oke? Akhir kata, gue Jisven Disokin. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya, dan follow Instagram gue. Pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys in the next videos. Bye-bye.